sebuah proposal kewirausahaan kami. Oke, baik. Di sini adalah tertera member dari Edubot itu sendiri, yaitu ada Yudhistira Prasetyo Adios dengan saya sendiri sebagai marketing, ada Bobby Anggra Putra sebagai field operation, ada Muhammad Dafa Fadlur Rahman sebagai field operation, dan yang terakhir ada Mahdi Nia Ma'ruf sebagai finance. Baik, di sini tertera sebuah logo yang mana ini adalah logo kami Edubot. Di sini seperti ada gear yang menandakan bahwa ini adalah kompetisi atau perusahaan yang bergerak di bidang teknik, dan ada pena. Pena ini menandakan sebuah edukasi, dan yang terakhir ada seperti gambar mata di tengah-tengah, ini menandakan sebuah robot. Adapun konsep kami yaitu adalah learn, build, and compete. Nah, bisnis overview kami ini adalah sebuah usaha yang bergerak di edukasi robotika. Jadi kami menyediakan paket edukit untuk mengikuti sebuah kompetisi. Jadi kami mengikuti sebuah kompetisi, rekan-rekan target konsumer kami itu harus memberi edukit yang kami telah sediakan. Nah, target kami adalah siswa SMK, mahasiswa teknik, dan bisa juga komunitas dari robotika. Nah, ini merupakan latar belakang kami, yaitu yang pertama adalah kebutuhan praktikum robotika yang semakin meningkat. Kita bisa lihat sendiri, zaman sekarang banyak di dunia industri yang sudah banyak menggunakan robotika. Dan juga yang kedua adalah kompetisi robotika belum terjangkau di semua pelajar. Pada saat ini, terutama di Indonesia, itu masih banyak pelajar-pelajar yang belum terjangkau untuk mengikuti kompetisi di dunia robotika. Saat ini hanya di lingkungan mahasiswa saja. Yang ketiga adalah media pembelajaran robotika yang masih terbatas. Jadi kami dengan Edubot ini kami membuat pembelajaran ini tak terbatas. Dan yang terakhir adalah Edubot hadir sebagai solusi edukasi berbasis proyek. Baik, ini merupakan visi dan misi kami. Visi kami adalah yang pertama menjadikan platform edukasi robotika lokal, yang kedua inovatif, terjangkau, dan kompetitif, dan yang ketiga adalah fokus pada siswa dan mahasiswa Indonesia. Adapun misi kami adalah menyediakan paket robot edukatif, yang kedua mengembangkan kompetisi robotika, yang ketiga adalah menyediakan modul digital dan pendampingan, dan yang keempat adalah membangun konsisten edukasi dan teknologi. Baik, ini merupakan produk utama yang telah kami sediakan modulnya atau bisa disebut dengan EduKit. Nah, yang pertama itu adalah robot land follower, yang mana robot ini adalah mengikuti jalan dari line yang sudah disediakan oleh tim. Yang kedua adalah EduKit robot hoki, yang mana robot ini adalah mencari bola dengan sensor infrared, lalu mengiring bola membawa ke gawang. Yang ketiga adalah paket building paket, modul, dan kompetisi. Ini alternatif dari kedua yang EduKit kami yang setelah kami sediakan. Oke, jadi di sini dari karakteristik produk kami yaitu Edubot ini dia kompatibel dengan di Arduino dan ESP32, dan juga modulnya ini dia digital dan sudah terdapat video tutorial, dan untuk panduannya bisa didapatkan melalui QR code. Lalu Edubot ini juga dia bisa di-upgrade terus dan bisa di custom. Dan juga ini manfaat produk dari Edubot ini dia praktikum medianya sudah terstruktur, dan juga ini bisa meningkatkan skill elektronika dan pemrograman atau bisa disebut coding. Dan juga ini bisa melatih problem solving kita, dan Edubot ini bisa diperlombakan dalam robotika.
keunggulan dari produk kami yaitu EduBot ini sudah terdapat kit, modul, dan kompetisi. Lalu sama kayak yang sebelumnya, dia juga kompatibel di Arduino dan ESP32. Harganya itu terjangkau. Lalu eh, di sini kami menyediakan pendamping teknis dan terdapat komunitas si produk kami ini. Dan ini adalah contoh ini adalah perlombaan dari EduBot yang dimana jika kita lihat di sini dia eh, ada bisa membeli EduBot EduKit robot yang dimana otomatis kita bisa mendapatkan robot siap pakai yang bisa dirakit dan siap juga untuk dibawa ke perlombaan. Dan juga akses ke EduBot ini melalui robot competition dan di sini kita bisa mendapatkan sertifikat nasional dan hadiah menarik. Lalu eh, kita menyediakan bimbingan teknis untuk semua peserta dan bisa kesempatan untuk melihat industri di dan juga di kampus besar. Dan hadiah dari EduBot Challenge ini meraih 1 juta rupiah. Lalu di sini analisis SWOT-nya itu atau bisa disebut strength, weakness, opportunity, and threat. Yang pertama strength. Eh, di sini produk terintegritas dan edukatif. Lalu untuk produknya ini dia masih produksinya masih terbatas dan opportunity-nya itu untuk robotikanya dia meningkat dan juga yang terakhir trade itu kitnya impor dan fluktuasi harga. Lalu untuk bisnis modalnya itu value-nya educate plus modul plus kompetisi dan customer itu ada di SMK, mahasiswa ataupun guru dan revenue-nya itu terdapat penjualan kit dan beserta lomba-lombanya. Channelnya itu bisa dari sekolah, marketplace ataupun dari event-event tertentu. Oke, di sini ada bagian produksi dan operasi, yaitu kami mengadakan pengadaan komponen, lalu perakitan dan quality control, lalu kami eh, juga memberikan pengemasan dengan QR modul, lalu kami mendistribusikannya ke sekolah dan komunitas. Lalu target pasar kami, kami lebih kami kami menargetkan pasarnya yaitu SMK teknik, elektrik atau robotika, lalu ke mahasiswa teknik, guru atau dosen praktikum yang mengajarkan elektronika atau robotika, lalu tim dan komunitas robotika. Lalu kami menggunakan uh, metode marketing mix 4P, yaitu yang pada produk kami menggunakan educate plus modul, lalu pada price lalu pada price yaitu terjangkau dan kompetitif, lalu place-nya yaitu sekolah dan online, lalu promotion, konten dan kompetisi. Lalu pada struktur organisasi kami yaitu terdapat founder atau project leader, lalu ada produksi dan riset, konten dan modul, marketing dan komunitas, lalu yang terakhir yaitu administrasi dan keuangan. Itu adalah struktur organisasi kami. Investasi awal yaitu laptop dan software sebesar 10 juta, rak dan alat-alat yaitu sebesar 1,5 juta. Lalu kami menggunakan 2 juta untuk branding dan modul, totalnya itu 13,5 juta.
Oke, biaya produksinya itu untuk line follower untuk satu kit itu di 365.000. Situ terdapat sensor, microcontroller, dan juga pendampingan yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Untuk robot hoki, situ juga terdapat microcontroller, sensor-sensor. Di sini sensornya berbeda ya. Untuk line follower ini kami menggunakan sensor untuk mendeteksi garis atau line. Kemudian di bagian robot hoki ini kami menggunakan infrared sensor yang seperti teman saya sebutkan sebelumnya, di mana itu dapat mengejar bola yang sudah ditembakkan dengan infrared juga. Kemudian bola tersebut dibawa ke gawang. Kemudian biaya tetapnya itu sekitar 3,3 juta per bulan. Oke, selanjutnya itu analisis keuangannya. Investasi awalnya itu sebesar 13.500.000, kemudian omset per bulannya itu sekitar 19.500.000. Laba bersihnya jika kita kurangi omset bulanan dengan investasi awalnya itu sekitar 3.650.000 per bulan. Itu akan kembali atau payback selama periode kurang lebih selama 5 bulan. Oke, selanjutnya ini resiko dan mitigasinya. Di sini resiko yang kami identifikasi itu ada di sumber daya manusianya, karena kan manusia terkadang memiliki beberapa keterbatasan yang dapat mengakibatkan kesalahan, di mana kami memitigasinya dengan melakukan pelatihan dan SOP secara ketat. Kemudian juga kapasitas produksinya juga terbatas dikarenakan yang dapat kami produksi juga terbatas dikarenakan sumber daya manusia kami juga tidak terlalu banyak. Oke, selanjutnya itu ada pembagian tugas berbasis divisi seperti yang teman saya sebutkan tadi, ada yang di bagian field operation, finance, dan juga marketing. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya di aspek teknologi. Aspek teknologinya ini kami menggunakan microcontroller, di mana itu ada Arduino, bisa itu Arduino Uno, Mega, atau Nano, dan juga ESP32, yang mana itu lebih canggih karena terdapat Bluetooth dan Wi-Fi yang sudah ada di modul tersebut. Kemudian ada modular design, yang mana modular design ini dapat kita otak-atik sendiri oleh customernya, yang mana bisa berkreativitas karena modul desain ini secara modular dan bisa dilepas pasang. Kemudian ada juga modul PDF yang mana untuk membimbing dari customer tersebut, dan juga jika PDF tidak cukup kami juga menyediakan video tutorial untuk mempermudah melakukan perakitan. Kemudian dan jika itu juga masih belum cukup, kami juga menyediakan forum diskusi, misalnya seperti di Facebook dan lain-lain. Di situ kami juga menyediakan forum diskusi dan konsultasi. Itu para customer bisa bertanya di situ dan kami akan menjawab, dan juga mungkin customer lain yang sudah berhasil dapat menjawab. Nah, di situ juga tercipta komunitas yang solid. Dan next. Oke, selanjutnya penutup EduBot ini layak untuk dikembangkan, yang mana robotik kedepannya akan semakin maju dan pesat, trennya sudah berkembang ke arah sana. Kemudian robotik juga berbasis edukasi dan juga kompetisi. Kemudian berpotensi tumbuh berkelanjutan dikarenakan tren di robotika juga menuju ke arah sana. Selanjutnya, ya, itu sekian dari presentasi dari EduBot kami. Jika ada saran bisa hubungi kami melalui Instagram dan juga email. Di Instagramnya itu
@edubot dan juga email di @edubot@gmail.com. Sekian atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?